Jika akan menggunakan singkatan atau terminologi, mohon disertai dengan penjelasan. Aturan-aturan dalam perdebatan hendaknya dipahami, disepakati, dan dilaksanakan. Mengatasi greenflation. Terima kasih. Moderator debat saat ini begitu hidup dan tegas. Semuanya merujuk pada ketentuan-ketentuan. Singkatan mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Bapak berbicara, Sesuai silakan. dengan Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata, kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tidak akan ngimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Semua yang disampaikan dalam debat ini pasti akan ditagih oleh masyarakat pada saat menduduki jabatan. Janji itu adalah target ke depan. Jejak digital akan terus diputar. Siapa yang nonton debat ya? Oh iya, saya malam tidak bisa nonton debat, tapi saya melihat siaran ulangnya di YouTube. Ternyata sangat seru ya Bu ya malam debatnya ya. Iya. Nah, menurut saya juga sepertinya terlewat gitu, tapi di informasi dari media sosial yang lain tuh. Seperti narasumber di podcast ini, mereka memutar ulang informasi dari media sosial. Jejak digital tidak bisa dihindari. Dilihat gitu Bu. Bu Nita, saya mau bertanya ya Bu, kode etik dalam debat itu menurut Ibu bagaimana ya Bu? Sebetulnya kalau dalam debat itu, kalau kita lihat perkembangan debat capres cawapres dari mulai yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, terakhir yang semalam yang keempat ya Bu ya. Kalau saya pribadi sih melihatnya sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih tertib, karena sudah jauh lebih kondusif. Cuma memang hanya ada beberapa statement-statement dari kandidat mungkin ya yang masih ada sedikit yang subjektif kali ya, karena kan memang baiknya kalau untuk debat kita harus objektif, terus juga nggak boleh emosi. Jejak digital dari materi debat ini merupakan catatan sejarah yang akan jadi rujukan saat mereka berkuasa. Baiknya kalau dibandingin sebelumnya kalau menurut saya, tapi ya sedikit-sedikit masih ada sendiri sih Bu antara kandidat aja yang sangat besar. Ya, terima kasih ya Nita. Bu Bella, menurut Bu Bella, kalau penonton gaduh itu bagaimana? Ya kalau menurut saya sih, kalau penonton gaduh ya setidaknya kita menghargai gitu. Kan kalau di dalam agama Islam itu kita walaupun sedang debat atau lain sebagainya, kita harus saling menghargai gitu ya. Jadi tidak atas kepentingan diri sendiri gitu Bu, tapi kita melihat juga di lingkungan itu seperti apa gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau gaduh itu mungkin memang kurang ramai ya Bu ya. Kalau tidak gaduh kan tidak ramai, cuman kita juga harus memiliki waktu gitu, di mana waktunya kita harus gaduh, di mana waktunya kita harus benar-benar serius. dulu, kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Raka Buming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Memiliki waktu gitu, di mana waktunya kita harus gaduh, di mana waktunya kita harus benar-benar serius. Mungkin kalau gaduh itu bisa mengganggu gitu Iya ya. betul. Iya, nanti jadi menghambat ya Bu ya. Jadi nggak fokus, kan memang baiknya tetap tenang gitu ya, supaya fokus, supaya debat berjalan dengan lancar kan. Tapi mungkin itu juga salah satu ekspresi dari para pendukung gitu. Kalau misalnya mereka mendukung penuh pasangan yang mereka dukung gitu, jadinya ekspresinya terlalu membludak, mungkin tidak terkontrol, mungkin seperti itu, akhirnya membuat kegaduhan gitu. Tapi kemarin saya lihat cuplikannya itu, moderator itu sempat memberikan gestur gitulah, kayak
tolong Bapak Ibu jangan berisik seperti kayak gitu. Menggunakan singkatan atau terminologi, mohon disertai dengan penjelasan agar pertanyaannya menjadi jelas dan dimengerti oleh calon wakil presiden lainnya. Dan kami mohon selama penyampaian tetap berada di podium masing-masing. Baik, kami persilakan Jangan sekarang. berisik seperti kayak gitu. Itu sudah membuat, sudah sebagai tanda, sudah diatur oleh MC-nya gitu. Walaupun memang sempat berulang berkali-kali, tapi tetap. Di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika, Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar. Dari malam nih. Jadi kalau ditinjau dari ilmu saya sendiri, karena kebetulan saya mengampu mata pelajaran PKN gitu ya. Kalau dari ilmu pendidikan keluarga negaraan, debat itu sendiri memang bermanfaat untuk agar siswa tuh bisa banyak berpikir kritis, agar siswa tuh dapat juga menelaah kejadian-kejadian di sekitar, agar siswa juga bisa mempunyai kemampuan negosiasi yang baik. Mungkin Bu Lina ya. Bagaimana kalau ditinjau dari ilmu bahasa Indonesia? Kalau Bu Lina, debat di bahasa Indonesia itu untuk menambah wawasan siswa, melatih diri untuk mengungkapkan pendapat, terus berpikir kritis juga, kritis dan tantas. Itu kalau dari bahasa Indonesia. ya berarti banyak manfaatnya Bu ya, selain dari ilmu PKN, dari ilmu bahasa Indonesia, mungkin dari ilmu agama gimana Bu? Ya, kalau dari ilmu agama memang kita belajar menghargai orang lain ya Bu ya, karena di situ kan kita boleh berbeda-beda gitu ya, pemikiran juga, cuman kita harus satu, kita menghargai di situ ya, karena Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari ya, karena ada beberapa orang kan yang memang usianya melebihi kita gitu. Nah, intinya saling menghargai, dan di dalam Islam juga memang ada perdebatan juga ya, karena pada zaman Rasulullah juga memang Rasulullah menganjurkan untuk berdebat gitu. Berdebatnya dalam artian tidak meninggalkan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Misalnya dalam berdebat itu kita tetap ada rasa menghargai orang lain, terus tidak menjelek-jelekan orang lain kayak gitu. Iya, tidak menjatuhkan satu sama lain. Silakan. Saya setuju bahwa potensi sumber daya alam kita harus terus kita promosikan. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, dan yang terpenting itu kita dalam berdebat itu harus memiliki ilmu gitu Bu, jangan hanya asal omong gitu. Mungkin dalam Islam bicara, iya betul, harus menggunakan bahasa yang santun juga ya. Iya, etika yang baik. Iya, kalau menurut Bu Hana selaku guru bimbingan konseling gimana? Saya selaku guru bimbingan konseling sebenarnya hampir sama ya, seperti merangkum dari Bu Nita, Bu Nina, Bu Nabela. Sebenarnya debat itu seperti sharing gitu kan ya, mencari solusi dari apa yang dipermasalahkan gitu. Namun juga di sini kita perlu tahu, kita tuh harus menyiapkan mental, karena mungkin ketika kita sedang berdebat atau sharing itu banyak
pendapat kita yang disanggah-sanggah oleh pihak lain gitu. Nah itu kita harus menyiapkan mental, jangan sampai kita terpancing untuk marah, emosi gitu ya. Betul. Gitu. Jadi mau Tanya jawab akan kita lanjutkan, dan berikutnya calon wakil presiden nomor urut 3 dan calon wakil presiden nomor urut 2 akan bertanya jawab. Untuk itu kami persilakan cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk mengajukan pertanyaan kepada cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pak Mahfud, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata kata Pak Prabowo nih, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. jadi membuat permasalahan yang harus bisa diselesaikan tapi malah menambah masalah gitu. Karena ketika kita nanti di perkuliahan pun ada perdebatan misalnya dari fakultas ini dan fakultas ini melakukan debat gitu kan, antar fakultas itu sebenarnya ada gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bagus atau tidak, itu sebenarnya bagus gitu. Cuma memang kita harus melihatnya itu dari segi positif atau negatifnya.